Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel pembelajaran. Kita akan kupas tuntas soal teknologi komputer jaringan part terakhir ya, atau pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan kelima. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ray shaper? A. Alat untuk memindahkan dan menyaring informasi. B. Cara untuk menghubungkan source dan destination. C. Alat penerima sinyal dari transmisi sistem. D. Asal pengirim data. Yang E. Tujuan pengiriman data. Jawaban yang paling tepat adalah alat penerima sinyal dan transmisi sistem. Itu yang dimaksud dengan receiver. Soal berikutnya nomor 2. Ini kita rapikan dulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan komunikasi. Ini transmitter ya, bukan handphone seperti itu. Ini transmitter satu, ini receiver, ini yang mengirim, ini yang menerima. Terus ini mengembalikan lagi ke transmitter. Jadi soalnya komunikasinya adalah A. Suara, B. Radio panggil, C. Radio siaran, D. Telepon, E. Rasion amatir. Di sini disebut dengan rasio amatir. Soal berikutnya nomor 3. Pada gambar seperti ini kita crop saja, kita potong biar lebih rapi. Ini kita crop juga, sip. Pada gambar di bawah ini menunjukkan komunikasi. Nah, ini ada sebuah telepon, di sini ada pemancar, di sini ada pesawat radio panggil. A. Suara, B. Radio panggil, C. Radio siaran, D. Telepon, E. Rasio amatir. Di sini adalah kalau gambar atau tampilan seperti ini disebut dengan radio panggil. Oke. Soal jadi yang paling tepat adalah radio panggil. Soal berikutnya nomor 4. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada pemancar ya, pemancar dari televisi. Di sini ada satelit, di sini ada televisinya. Yang A. Suara, B. Radio, C. Audio video, D. Telepon, yang E. Data. Kalau tampilan seperti ini, itu jawaban yang paling tepat adalah bisa televisinya menghasilkan dari sini kan, dari pemancar nembak ke satelit, satelit mengirimkan ke televisi. Jadi hasil yang didapat adalah kita mampu menonton televisi. Jadi di televisi itu kan ada audio dan ada gambar bergerak atau 3 dimensi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah audio dan video. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Soal berikutnya yaitu nomor 5. Tugas dari DCE atau kepanjangannya Data Komunikasi Equipment. A adalah A. Melakukan konversi sandi, B. Melakukan pengujian kesalahan, C. Mengatur masuk keluarnya informasi data, D. Mengatur error recovery, E. Menyalurkan data antar lokasi.
A. Melakukan konversi sandi, B. Melakukan pengujian kesalahan, C. Mengatur masuk keluarnya informasi data, yang D. Mengatur error recovery, yang E. Menyalurkan data antar lokasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini tugasnya dari data komunikasi equipment yaitu adalah menyalurkan data antar lokasi. Soal berikutnya nomor 6. Pengertian protokol adalah A. Kebijakan sebuah organisasi dalam mengatur sistem dan pembagian komunikasi yang ada dalam ruang lingkup organisasi, yang B. Himpunan kaidah yang mengatur proses komunikasi data, yang C. Standar protokol jaringan komunikasi yang dibuat oleh ARPA, D. Paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung, yang E. Protokol jaringan komunikasi data yang diterapkan oleh ISO. Jawaban yang paling tepat adalah, karena di sini pengertian protokol itu adalah himpunan kaidah yang mengatur proses komunikasi data. Soal berikutnya nomor 7, yang bukan layer dari TCP maupun IP. A. Internet layer, yang B. Physical layer, yang C. Session layer, yang D. Transport layer, yang E. Application layer. Oke, yang nomor 7, yang bukan layer dari protokol TCP/IP kan A. Internet layer, B. Physical layer, C. Session layer, D. Transport layer, E. Application layer. Untuk layer OSI sendiri kan terbagi menjadi 7. Yang pertama itu application, dari bawah dulu, physical, terus data link layer. Di sini tidak ada data link layer karena yang kita bahas bukan OSI tapi TCP. Physical, data link layer. Yang ketiga itu network layer, yang keempat transport layer, terus yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang ketujuh application layer. Karena yang dimintanya di sini adalah yang bukan dari protokol TCP layer. Di situ untuk TCP sendiri application ini benar, application layer, transport layer ini juga benar, terus internet ini benar. Yang tidak sesuai itu adalah session layer. Jadi yang bukan dari protokol TCP adalah session layer. Soal berikutnya nomor 8. Media komunikasi internet untuk bertatap muka yang terpisah oleh jarak dan waktu adalah A. SMS, B. WAP, C. VoIP, yang D. teleconference, yang E. mailing list. Karena di sini mintanya adalah media komunikasi internet untuk bertatap muka yang terpisah oleh jarak dan waktu adalah namanya teleconference. Soal berikutnya nomor 9. Apa keuntungan dari menggunakan layar? Apa keuntungan dari menggunakan layar apa keuntungan dari menggunakan layanan VoIP? A. Biaya lebih mahal untuk sambungan jarak jauh. B. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. C. Sambungan koneksi yang lama. D. Kualitas suara rendah karena gangguan jarak yang jauh. E. Membutuhkan perangkat tambahan. Yang nomor 9, keuntungan dari layanan VoIP ini adalah gratis ya, gratis, hanya cukup server yang kita buat. Setelah itu kita menggunakan audio, kita pakai aplikasi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ini, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada, namun dia harus terkoneksi menggunakan internet.
Jadi tanpa menggunakan apa namanya nih beli pulsa seperti itu. Soal berikutnya nomor 10. Jadi jawaban ini tadi adalah B ya, memanfaatkan infrastruktur jaringan data. Nomor 10, bentuk komunikasi terbagi menjadi bla 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 atau titik bagian. A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang paling tepat di situ adalah komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini, dan pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan menyimak. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Kita akan membahas materi-materi atau edukasi yang lainnya. Sekian dari saya, channel pembelajaran. Terima kasih.